Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama kembali. Semoga bersama kita di masjid ini menjadi pengantar kita kelak dibersamakan oleh Allah di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Yang mengajinya dengan media itu di rumah kadang-kadang adabnya tidak diperhatikan. Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca sunnah, tapi di rumah tidak konsentrasi, tidak menutup aurat, sambil melakukan hal-hal yang lain. Padahal kata ulama, orang menuntut ilmu itu, duduknya itu seperti ada burung di atas kepalanya, bagaimana burung itu tidak pergi. Begitu concernnya. Nah, kita tidak mendengarkan kajian dari rumah, kadang sambil tiduran, melakukan sesuatu yang lain. Lalu bagaimana ilmu akan bermanfaat? Kalau memang kajian itu sulit untuk bisa datang, seperti anak tadi malam share, mungkin Bang Iwan tahu, saya ada kajian setiap bulan sekali, kalau malam Ahad, ya, itu kajian dengan UK, Muslim-Muslim Indonesia yang ada di Inggris, juga saya share sebagian, itu karena tidak mungkin, maka lewat Zoom. Atau kajian yang hari Senin, setiap jam 1, itu kajian dengan Muslim-Muslim Indonesia yang ada di Eropa. Itu nggak ada persoalan karena memang tempat yang terbatas. Tapi selama kita masih bisa datang, duduk di masjid, duduklah. Karena datangnya kita ke masjid itu tidak untuk kajian, untuk salat saja, Masya Allah nilainya. Kata Rasulullah SAW, "Ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala, tolong perhatikan baik-baik. Kata Rasul, maukah kalian kutunjukkan amalan yang amalan itu menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Yang pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, perbanyak langkah menuju masjid. Langkah pertama kita ke masjid menjadi penggugur dosa kita. Langkah kedua kita ke masjid menjadi pengangkat derajat kita. Maka yang terbaik kajian itu datang ke tempatnya, duduk, tempuh jalan. Para ulama dulu untuk mendapatkan satu hadis itu harus berjalan dengan perjalanan yang berpuluh-puluh kilo. Hari ini kita mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, kadang dari rumah, dan adab-adabnya kita tidak perhatikan. Cuek, abai. Nah, karena itu saya lebih senang ngaji itu ya datang. Ya, bukan saya anti YouTube, tidak. Ya, itu media itu pasti baik. Ya, tapi untuk saya pribadi, ya ngaji datang. Ngaji datang. Karena ya begitulah. Makanya saya tidak ustadz yang YouTuber.
Ya, tidak juga bermediahan. Saya ya asik saja ngajar ya seperti ini yang ada. Baik, wallahu a'lam. Taib, saya diberi tema tentang sambut Ramadan. Bapak Ibu, kebahagiaan terindah bagi kita seorang muslim saat Allah jumpakan kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan itu harus ditunjukkan dengan bagaimana menjalankan Ramadan dengan baik. Karena itu, persiapan yang terpenting buat kita adalah ilmu. Sebab apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Berbicara tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Beramal tanpa ilmu maka akan keliru. Karena itu ilmu menjadi penting. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, yang pertama saya mengingatkan diri kita. Tadi saya sampaikan kebahagiaan dijumpakan dengan Ramadan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Demi Allah, kita tidak tahu tahun depan masih dijumpakan atau tidak. Bahkan sekarang ini, sudah lewat di pertengahan bulan Sya'ban. Apakah ada kepastian kita berjumpa dengan Ramadan? Tidak. Tidak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat 31 ayat yang ke-34 di ujung ayat. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Apakah kita akan jumpa dengan Ramadan yang mungkin hanya tinggal 14-13 hari lagi? Kita nggak pernah tahu. Tapi jika Allah jumpakan kita dengan Ramadan, maka jangan sia-siakan itu. Karena kita tidak pernah tahu di tahun depan kita masih dijumpakan atau tidak oleh Allah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-34. Pada setiap umat itu ada batas waktu. Jika batas waktu itu datang, maka tidak seorang pun yang bisa menundanya dan tidak seorang pun bisa pula memajukannya. Karena itu setiap kesempatan yang Allah berikan, jangan abaikan. Saya ingat Pak, mungkin saya sudah lebih dari 15 tahun mengajar di tempat ini. Bahkan mungkin 20 tahun. Saya melihat ayahanda kita yang sudah sepuh dahulu. Hari ini sudah tidak ada. Banyak sekali. Saya memanggilnya selalu dengan ayah. Tapi hari ini sudah tidak jumpa, tahun lalu sudah tidak jumpa. Dan itu bisa terjadi kepada kita kapan saja. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Renungkan satu hadis. Berjalur dari Ibnu Umar, anak sahabat Umar bin Khattab. Satu waktu beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, satu waktu Rasulullah memegang pundakku
Dan Rasulullah berpesan kepadaku, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Artinya apa? Kita hanya melancong di dunia ini sebentar dan akhirnya kita akan kembali ke negeri kita yang sesungguhnya. Apa itu? Akhirat. Karena itu kita mesti banyak merenung. Apakah di tempat kita melancong ini kita sudah persiapkan oleh-oleh untuk kita kembali ke negeri kita yang sesungguhnya? Sudahkah koper-koper kita isi? Jangan-jangan kita tidak peduli dengan hal ini. Inilah yang Allah sampaikan dalam Quran. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat yang pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Sedang mereka tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan mereka lupa dengan akhirat, berpaling dari akhirat. Padahal hidup ini seperti orang melancong, seperti orang asing yang kita akan kembali, maka mestinya kita pikirkan, sudah penuhkah koper-koper kita, oleh-oleh kita untuk kita kembali ke kampung asli kita. Dan Allah memberikan waktu yang terbaik buat kita jika Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Karena demi Allah, ayah bunda, nanti saat kita kembali ke negeri kita di akhirat, bukan harta yang kita capek kumpulkan dan banggakan yang akan menjadi dan penyelamat kita. Dan bukan anak-anak kita yang kemana kita ceritakan, kita bangga, yang akan menyelamatkan kita. Wallahi bukan mereka, bukan harta dan bukan anak. Tapi apa yang akan menjadi harapan besar buat kita adalah amal-amal kita. Inilah yang Allah gambarkan dalam Quran. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta-harta, anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Catat, sedang amal saleh yang terus menerus kita lakukan, itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Kalau begitu kita tanya, apakah kita sudah melakukan amal soleh itu dengan serius? Sudahkah kita mengumpulkan amal-amal soleh itu? Dan insya Allah kita akan dijumpakan di Ramadan. Dan Ramadan itu tempatnya begitu banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dan Allah lipat gandakan. Dan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kembali kata Ibnu Umar, atau Rasulullah mengatakan, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang sedang mengembara. Ini bukan tujuan kita. Tujuan kita akhirat sana. Dunia ini semu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah senda gurau, permainan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya kalian mengerti, kata Allah.
Tapi banyak di antara kita yang tidak pernah mau mengerti. Yang penting hidup senang, amal soleh diabaikan. Wa yakun, dan berkata Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, kalau engkau ada di sore hari jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, kalau engkau ada di pagi hari jangan tunggu sampai sore. Kita dijumpakan insyaallah dengan Ramadan. Jangan pernah katakan masih ada tahun depan, masih ada nanti. Wallahi kita tidak tahu kita nanti masih ada atau tidak. Karena itu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena kesempatan tak terulang dua kali. Kata ulama, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu seperti hembusan nafas yang dia tidak akan pernah kembali lagi. Saya ulangi, waktu itu seperti hembusan nafas yang dia tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu, isilah detik-detik, waktu-waktu yang Allah berikan nanti kepada kita. Mulai dari sekarang sampai kepada Ramadan. Baik, untuk memotivasi kita, Bapak Ibu. Yang pertama saya akan bicarakan dulu tentang apa sih agungnya puasa itu. Secara umum ya, apa agungnya, keutamaan, kemuliaan puasa itu. Baik, yuk kita catat satu persatu. Yang mengantuk bisa bangun mungkin ya. Ayo, ini tenang sekali kita ngaji. Saya tidak paham Pak. Saya ngaji ini salah ngajar atau gimana ya Pak? Kenapa? Saya ini kalau ngajar seperti orang membaca Bismika Allahumma ahya, amutu wa ahya. Itulah. Saya kadang-kadang suka mikir kalau pulang itu. Apa yang salah dengan diri saya ini? Saya mulai kajian itu seperti ibu bapak membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi tidur semua Pak. Kurang kenceng ya Pak ya saya ngajar. Saya ndak bisa ngajar kenceng terus ngajar suruh ngomong politik. Ndak ngerti saya. Saya hanya ngerti apa yang saya bisa. Dan itu pun saya buat dulu. Kalau tidak pun saya ndak bisa. Sudah dibuat kitabnya pun masih di bawah. Karena Anda tidak bisa mengajar itu tanpa hujjah, tanpa dalil. Anak khawatir nanti kemana-mana. Apalagi kalau sudah di YouTube gini. Masya Allah. Sedikit saja orang cari salah. Selesailah urusan. Orang sekarang itu tidak asik mencari benar. Tidak asik mencari kebaikan. Orang hari ini tuh asik mencari keliru. Asik mencari salah. Apalagi kalau ustadznya sudah tidak disukai, dicarinya salah itu satu persatu. Ya Allah. Kita ini kadang tidak adil. Karena itulah, kadang-kadang kalau kita sudah benci sama seseorang, tak nampak kebaikan dari orang itu. Semuanya yang nampak adalah keburukan. Kalau kita sudah senang sama orang, tak nampak kekeliruannya, yang nampak hanya baiknya. Sehingga kita tidak bisa berlaku adil. Ini yang disampaikan oleh ulama besar asal Basrah, Abu Ishaq, atau dikenal Ibrahim bin Adham nama aslinya. Beliau mengatakan, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asharati asya. Hai penduduk kota Basrah, sungguh telah mati hati kalian itu disebabkan oleh 10 hal. Satu dari 10 itu kata beliau, ishtaghaltum bi'uyubi akhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian terlalu sibuk dengan aib-aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib-aib kalian sendiri. Kita asik cari salah orang, tapi kita lupa dengan salah kita. Kita nuntut orang selalu benar, tapi kita tidak pernah sadar kalau kita juga banyak keliru. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, yuk kita pahami. Bangun? Sudah bangun ya? Alhamdulillah. Saya mulai dari yang pertama, tentang keagungan puasa. Atau saya mulai definisi puasanya dulu. Perhatikan baik-baik.
Apa puasa itu? Kata ulama, al-istimsaku anil akli wasyurbi wasyahawati min tulu'il fajri as-sidq ila ghurubi syams. Itulah definisi puasa. Puasa itu menahan lapar, menahan haus dan syahwat. Dari kapan? Dari terbitnya fajar sidik. Pak, Bu, fajar itu ada dua. Ada fajar kidhib. Fajar kidhib itu fajar sombong. Kidhib itu artinya sombong. Fajar yang keluar sebelum waktu subuh. Ya, waktu subuh keluar, sebentar ngilang. Karena itu dia disebut sombong. Yang kedua ada fajar sidik, benar. Kapan itu? Waktu subuh. Itu fajar sidik. Maka kalau Bapak lihat di Madinah itu suka ada jadwal salat, dia tak tulis waktu subuh, tapi waktu fajar. Jadi fajar itu adalah waktu subuh. Jadi kalau begitu puasa dimulai dari subuh. Dari fajar sidik, dari subuh. Jadi bukan dari imsak. Imsak boleh makan atau tidak? Boleh. Minum? Boleh. Merokok? Jangan. Itu nggak pakai imsak kalau itu. Ya. Afwan, yang ahli hisab. Makanya di Indonesia itu Pak suka berdebat soal penentuan Ramadan. Karena kebanyakan ahli hisabnya Pak. Afwan, bercanda ini ya. Jangan dimasukin hati. Jadi subuh itulah mulai. Bukan dari imsak. Apakah imsak keliru? Ya ini kan tidak berkenaan dengan ibadah. Itu namanya tambih. Tahu tanbih? Peringatan. Ini udah mau masuk waktu subuh. Kalau lampu merah itu kira-kira lampu kuning lah gitu ya. Masa itu aja disalahin? Ya enggak salah lah. Itu namanya apa? Tambih. Tanbih itu adalah peringatan. Ini udah masuk waktu subuh bentar lagi loh. Ya sudah berhenti gitu. Tapi ternyata bangunnya imsak, ya makan. Enggak apa-apa gitu ya. Jelas ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi definisinya sudah. Sampai kapan puasa itu? Ila ghurubis syams. Ghurubis syams itu sampai tenggelam matahari. Yaitu waktu maghrib. Kapan waktu maghrib itu? Digambarkan ketika anak panah dilepas dari busurnya, jatuh ke tanah, masih kelihatan dengan mata telanjang. Artinya belum gelap betul. Waktu maghrib itu belum gelap betul. Jadi ketika anak panah dilepas dari busurnya, jatuh ke tanah, masih terlihat. Jadi tidak gelap betul. Karena puasa yang sampai gelap betul itu adalah puasanya orang Syiah. Tidak. Sampai kapan? Tenggelam matahari. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Kata Allah, hamba yang paling aku cintai adalah hamba yang menyegerakan di dalam berbuka. Menyegerakan ya Pak ya, bukan mempercepat. Itu beda tuh. Kalau menyegerakan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air, bismillah, minum. Itu namanya menyegerakan. Kalau mempercepat 5:30 sudah buka. Nah itu namanya mempercepat. Ya. Nah juga bagi muadzin nih Pak. Muadzin, kalau muadzan batalkan dulu. Jangan belum membatalkan azan. Batalkan dulu. Minum ya air. Baru kemudian azan. Tapi jangan membatalkannya, minum air dulu, kopi dulu, kolak dulu, asinan dulu. Orang keburu nunggu azan raten-raten. Ya, jadi batalkan disi, baru kemudian azan. Baik ya. Saya tidak bicara tentang isi dari puasanya karena itu nanti panjang.
Saya ingin sampaikan dulu keutamaannya agar kita mau menggunakan momen ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa ini yang kita lakukan adalah jalan menuju ketakwaan. Puasa itu adalah jalan menuju ketakwaan. Dalilnya semua mengerti. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini jalan menuju ketakwaan. Pertanyaannya muncul, Ustadz, kenapa kita mesti bertakwa? Tolong pahami baik-baik. Puasa jalan menuju ketakwaan. Dan kenapa kita mesti bertakwa? Takwa itu adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah. Kedudukan termulia di sisi Allah adalah takwa. Bukankah kita semua berebut untuk menjadi orang terbaik di hadapan Allah? Dan jalannya adalah ketakwaan. Dan untuk menuju takwa adalah salah satunya puasa. Mana hujjahnya bahwa takwa adalah posisi tertinggi? Al-Quran surat 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang termulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang paling bertakwa. Di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau ditanya, puasa ini adalah jalan menuju ketakwaan. Kenapa kita mesti bertakwa? Karena takwa itu adalah posisi tertinggi di sisi Allah. Bukankah itu yang kita harapkan? Dan dengan ketakwaan itu Allah berikan hadiah surga. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 14 sampai 20. Apa kata Allah? Perhatikan baik-baik. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman surga dengan mata air yang indah. Itulah kenapa kita ingin bertakwa. Dan jalan ketakwaan itu adalah dengan puasa. Pertanyaannya, kita sudah bertakwa atau belum? Pak, tidur lagi? Masa saya bangunin lagi, Pak? Masya Allah. Itu mah anak saya kalau dibangunin tahajud, Pak. Dek, bangun dek, tahajud. Belum, Bi, masih lama. Masih ada setengah jam. Jadi tahajudnya 5 menit sebelum azan. Pak, saya tanya, udah bertakwa atau belum? Bingung jawabnya Ustaz. Bilang bertakwa takut sombong. Bilang belum bertakwa rasanya puasa sudah sampai seumur ini. Yuk kita pahami indikatornya. Saya sampaikan indikator kata sahabat Ali ya. Kata sahabat Ali, orang bertakwa itu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Itulah cirinya. Indikator orang bertakwa. Paham? Yang saya paham belakangnya L semua.
Satu, orang bertakwa itu adalah, perhatikan baik-baik, al-khauf minal jalil. Orang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah yang Maha Agung. Sekarang tinggal kita tanya, kita takut enggak sama Allah? Kalau kita belum takut sama Allah, berarti kita bukan orang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah itu seperti apa? Orang yang tidak mau melakukan kemaksiatan dan dosa. Orang yang tidak mau melakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Orang yang akan menjauhi sesuatu yang mendatangkan azab Allah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Lalu bagaimana kita takut kepada Allah? Dosa tiap hari kita lakukan. Maksiat kita kerjakan. Riba setiap hari bergumul kita dengannya. Itukah orang yang takut kepada Allah? Demi Allah, bukan orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, sekuat tenaga dia jauhkan riba, sekuat tenaga dia jauhkan maksiat, sekuat tenaga dia akan jauhkan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Dan kata ulama, Iyad ibn Fudail mengatakan, orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat kepada Allah. Sementara orang yang takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh dari makhluk itu. Kita takut kepada singa, kita akan lari dari singa. Takut kita kepada Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Yang kedua, orang bertakwa itu al-amalu bit-tanzil. Orang bertakwa itu, kata sahabat Ali, orang yang beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apakah amalan-amalan kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah sesuai dengan sunnah? Karena itulah indikator orang bertakwa. Orang bertakwa tak mungkin mengada-ngada dalam ibadah. Karena mengada-ngada dalam ibadah itu, ibadahnya sia-sia. Hadis berjalur dari Aisyah dalam kitab hadis Arba'in nomor 5. Man ahdatha fi amrina hadha laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak datang dari agama, maka ditolak. Yang ketiga, orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Orang bertakwa itu orang yang selalu ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Karena saat kita tidak bersyukur dengan sedikit yang Allah berikan, maka kita juga tidak akan mungkin bersyukur dengan yang besar Allah berikan kepada kita. Tak ada kebahagiaan dalam hidup ini melebihi di saat kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu. Tak ada hidup yang lebih menyengsarakan kita saat kita tak pandai bersyukur kepada Allah sekalipun banyak Allah berikan. Berkali-kali saya pernah mengatakan, nikmat, bahagia, senang tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi nikmat, bahagia dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima saat kita tidak bersyukur, maka takkan pernah jadi kenikmatan. Sesedikit dan sekecil apapun yang kita terima, jika kita bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit Allah berikan. Itulah indikator orang bertakwa. Yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil. Orang bertakwa itu adalah mereka yang selalu mempersiapkan oleh-oleh untuk nanti pada hari di mana dia dikembalikan, yaitu hari kiamat. Mengisi koper-koper kita untuk pulang ke negeri asal kita. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang asik, sibuk untuk berpikir masa depannya, yaitu akhirat. Bukan orang yang hanya sibuk, mohon maaf,
untuk urusan hari ini saja. Betapa banyak di antara kita yang waktunya habis hanya untuk urusan dunia, lalu alpa dengan akhirat. Padahal sesungguhnya seorang muslim itu fikirannya jauh hanya untuk akhirat, lalu dunia itu yang penting tidak terlupakan. Quran surat Al-Qasas 28 ayat 77. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Lalu dunia, dan jangan lupakan bagianmu dunia. Dunia itu yang penting tidak terlupakan, tapi orientasi kita adalah akhirat. Bukan dunia-dunia, yang penting akhirat tidak lupa. Itu mindset yang salah. Sahabat, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi puasa ini apa? Jalan menuju ketakwaan. Dapat 1 dari 14 yang saya catat tadi malam. Ini bagaimana? Sudah jam 6. Boleh tambah 1 enggak? Tambah 1 saja. Pak, salah satu keagungan puasa itu adalah media penggugur dosa. Bertahun-tahun kita hidup bergelimang dengan dosa. Tapi kita bahagia Allah menciptakan bulan sebagai penggugur dosa. Yang insya Allah Allah akan temukan kita dengannya. Allahumma ballighna fi Ramadan. Tapi banyak orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan itu, sedang dosa dia tidak dimaafkan. Inilah yang dikatakan oleh malaikat Jibril, dan apa yang dikatakan Jibril diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menuliskan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad hadis nomor 646. Ini bel sudah 3 kali. Di pondok, Pak, kalau bel sudah bunyi, itu pidato berhenti. Ini sudah berapa kali? 2 kali atau 3 kali berhenti? Hah? Sudah 2 kali, Masya Allah. Ini waktu apa? Tadi waktu, yang pertama waktu apa tadi? Waktu syuruk. Yang ini waktu syuruk lagi. Alhamdulillah. Asya. Konsep. Oh, takut lupa. Alhamdulillah. Nanti belum masih jauh ini. Ya, soal apa tadi? Pengampunan dosa. Lihat, Pak. Kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Satu waktu Nabi itu naik ke atas mimbar. Trap. 1, 2, 3. Lalu Nabi masuk trap pertama mengatakan amin. Terus sampai 3 kali. Sahabat bingung, tanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang dan Jibril berkata dan saya aminkan. Apa perkataan Jibril? Raghima anfu 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Kata malaikat Jibril, Rasul mengatakan, dituturkan Abu Hurairah, sungguh hina, sungguh celaka seorang hamba yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan pergi, sedang dosa-dosa dia tidak dimaafkan. Nabi mengatakan amin. Artinya apa? Dia dijumpakan dengan bulan ini, bulan Ramadan, tapi dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Padahal dia tahu Ramadan itu penggugur dosa. Lalu Ramadan pergi, sedang dosanya masih melekat, tidak diampuni. Dan kita tahu semua, Ramadan itu bulan pengampunan. Kita tahu hadisnya dan masyhur, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman, berharap pahala dari Allah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya yang lampau. Lampaunya tidak terbatas, Pak. Umur kita 70 tahun, dari akil balik sampai 70 tahun dimaafkan, walaupun itu dosa-dosa kecil, tapi jika dikumpulkan rasanya masjid ini takkan pernah cukup. Jangankan, Pak, ada puasa sunnah. Sunnah loh. Cuman 1 hari. Hadis berjalur dari Abi Qatadah Al-Ansari. Imam Ibnu Hajar menuliskan dalam kitabnya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Apa kata Rasulullah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Satu waktu Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Cuman 1 hari. Sunnah pula. Apa jawaban Nabi? Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah Arafah yang cuma 1 hari itu mampu melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sunnah, apalagi ini puasa wajib. Ramadan. Dosa kita yang lampau dimaafkan oleh Allah. Betapa ruginya Allah jumpakan dengan Ramadan sementara kita tidak menggunakannya sebaik-baik. Jangan lewatkan dia. Jangan biarkan dia pergi sementara dosa masih melekat. Inilah juga yang dikatakan Nabi, kam min saim laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang puasa yang dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena perangkat-perangkat dari Ramadan itu tidak digunakan sebaik-baik. Pak, Bu, sudah jam 6:07. Itu. Yang salah bukan saya, berarti yang salah itu jam. Ini jam khotib ya, biar gak kelamaan. Masya Allah. Keren juga dari Pak Arif ini. Ada jam khotib, ada jam sholat. Masya Allah. Kita nih kadang-kadang tidak jujur sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena ustadznya juga kadang-kadang udah waktu khutbah selesai masih panjang. Ya, makanya padahal kalau tahu syariat, khutbah itu pendekkan, sholatnya panjangin. Itu yang diajarkan Nabi. Ini khutbahnya panjang betul. Apa aja diomongin, politik diomongin, ini diomongin. Anda tahu saya. Khutbah itu pendek, sholat panjang. Jangan khutbahnya panjang, sholatnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ditanya, Ustaz, kok tadi bacanya kulhu? Itu Masya Allah akidah. Padahal disuruh bacanya kalau salat Jumat itu rada panjang, ya pendeknya sabbihislah. Ya. Khutbahnya yang pendek, salatnya yang panjang. Kalau ustadz yang ngerti itu dan dikerjain, itu Darul Ma'arif nggak mesti tuh pakai jam yang kayak gitu tuh. Jam yang dicepetin. Astagfirullah. Itu Pak, saya ketawa. Anak saya itu di rumah, di kamarnya, jamnya dicepetin seperempat jam. Saya tanya, Bang, kok jammu cepet? Iya, Bi, biar aku kalau bangun cepat. Tapi kau sudah tahu kan kalau itu cepat? Iya, ya pasti juga akan diikuti sama kau, saya bilang. Jadi kita ini suka tidak jujur sama diri sendiri lagi, coba. Bayangkan. Ya sudahlah, cukup 2 saja lah Pak ya. Silakan yang mau tanya. Jadi takut lupa katanya. Alhamdulillah. Kalau sudah lupa itu tidak perlu tanya.
Halo, Pak, pelan-pelan satu-satu dijawab. Mengada-ngada itu dalam konteks beribadah. Kalau berlebihan tadi namanya ghulu. Satu-satu ya. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah sifatnya mahdhah, ritualistik. Ada ibadah yang sifatnya sosial. Ya, muamalah. Ibadah yang sifatnya muamalah asal hukumnya boleh selama tidak ada larangannya. Silakan dalam bermuamalah Anda kreatif, berinovatif, silakan. Karena memang dituntut kreatif dan inovatif sebab hidup sangat kompetitif. Kalau kita tidak kreatif dan tidak inovatif, kita habis tergilas selama tidak dilarang oleh agama. Dalam konteks ibadah mahdhah ritualistik, asal hukumnya haram. Tak boleh kecuali yang diperintah saja. Ini yang dimaksud jangan mengada-ngada karena sifatnya dia baku kalau ibadah ritual. Bahasa Inggrisnya ngono ya ngono, ojo ngono. Kita tidak boleh kreatif, tidak boleh inovatif. Karena itu setiap ibadah ritual harus memenuhi 3 standar. 1 mabda, 2 manhaj, 3 ghayah. Yang pertama setiap ibadah mesti ada rujukannya. Ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak, jangan dikerjakan. Itu namanya mengada-ngada. Yang saya sedih, ibadah yang diajarkan tidak dikerjakan, yang tidak diajarkan dikerjakan. Itu namanya mengada-ngada. Saya sering bilang, Bapak Ibu tahu kitab Riyadhus Shalihin? Ada berapa hadis? 1.800 lebih. Kerjain aja deh, itu nggak usah ngada-ngada yang lain. Yang kedua, sudah ada hujahnya, tidak cukup. Maka teknisnya mencontoh Nabi. Saya kasih contoh. Salat itu ada nggak perintahnya dalam Quran? Ada. Boleh nggak cara salatnya kita ngarang sendiri? Nggak boleh. Itu namanya teknis. Karena itu Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, salatlah salatlah kalian seperti aku salat. Tidak mungkin. Ini banyak terjemah yang salah tuh. Nggak gitu. Salatlah kalian seperti aku salat. Nggak bisa. Maka ada kata ro'ayaro di situ. Ro'aitumuni. Salatlah engkau sebagaimana kalian lihat aku salat. Berarti dohir tuh. Bacaan dan gerakannya yang ditiru. Soal hati kagak nyampe. Ya. Nabi sholat sampai bengkak tuh kakinya saking khusyuknya. Kalau kita takbir ingat Allah, Pak. Baru baca Fatihah udah ingat kerjaan. Allahu Akbar. Ingat Allah tuh. Sudah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih lempeng tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lepas sudah. Ingat yang macam-macam. Ya sudah. Rujukannya ada, teknisnya contoh Nabi, yang terakhir tujuannya karena Allah. Yang dimaksud mengada-ngada dalam ibadah ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka sesuatu disebut ibadah jika 1 ittiba Rasul, 2 ikhlas. Kalau hulu itu berlebih-lebihan. Contoh. Nih contoh. Ada, Masya Allah. Pak, ada ustadz datang. Kita perlu menghormati ulama atau tidak? Perlu atau tidak? Harus. Adab. Menghormati ulama itu adab. Tapi berlebihan tidak boleh. Itu disebut hulu namanya. Itu disebut berlebihan. Contoh.
ada ustadznya datang tuh dari jendela. Kalau dari jendela meloncat ya. Dari pintu. Semua berdiri. Nah, itu tidak boleh. Kenapa Nabi mengatakan ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, sahabat berdiri, kata Nabi, duduklah kalian, jangan kau hormati aku seperti orang Yahudi menghormati rahib-rahibnya. Temu sama ustadznya. Nah, itu hulu juga itu. Berlebih-lebihan. Habis makan jengkol pula. Afwan. Nggak gitu. Pak, kalau di Saudi, Pak, antum ketemu orang aja, salaman. Jangan nunduk itu sama Allah. Biasa saja. Nah, nunduk sama Allah. Bukan sama manusia. Itu namanya hulu. Bahasa Inggrisnya lebay. Kalau Bapak doa diawali dengan tahmid, salawat, mohon ampun kepada Allah, lalu doa, ya Allah, saya walaupun sudah tua, masih nggak perkenankan nikah lagi, ada apa-apa? Itu tidak hulu, boleh itu. Itu boleh. Kalau sudah ada jodohnya, Ustadz undang. Biar Ustadz yang ceramah nanti. Mohon maaf ya, itu tidak. Yang disebut mengada-ngada dalam ibadah yang tidak diajarkan, kalau hulu itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Nah, itu ya, wallahu a'lam. Jangan ada yang tersinggung ya. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa. Karena ciri-ciri ngaji berhasil tuh kalau banyak yang tersinggung. Karena ngaji memang harus tersinggung. Tapi kalau saya lihat di sini nggak ada yang tersinggung, gimana tersinggung? Mau ngantuk semua. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.